Penyerang Persib Bandung, Ramon Tanki, memberikan komentar menyentuh usai gagal kembali mencetak gol bagi Persib karena golnya dianulir wasit saat menghadapi Persis Solo. Ramon Tanki saat ini masih menjadi satu-satunya penyerang asing Persib Bandung yang belum berhasil mencetak gol bagi tim. Ini berbeda jauh dengan dua penyerang Persib, yakni William Barros dan Andre Jung, yang telah menyumbang gol buat tim kebanggaan Bobotoh tersebut. Saat ini Barros bahkan menjadi top skor Persib sementara karena telah mencetak 8 gol di Superliga dan ACL2. Sedangkan Andre Jung sudah mencetak 3 gol. Sementara Ramon Tanki, dari 9 laga yang dilakoninya bersama Persib, belum juga ada gol yang tercipta dari kakinya. Namun sebenarnya, pemain berusia 27 tahun itu hampir pecah telur saat mencetak gol ke gawang Persis Solo. Menanggapi hal tersebut, Ramon Tanki menolak menyerah meski namanya gagal tercatat dalam papan skor saat kontra Persis Solo. Ia justru semakin termotivasi untuk bisa terus bekerja keras agar bisa berkontribusi bagi Persib ke depannya. Ramon mengaku ingin bisa mencetak gol lebih cepat bagi tim, akan tetapi ia menolak menyerah. Ia mengaku akan terus termotivasi agar bisa segera pecah telur dan bisa memberikan kontribusinya. Soal motivasi saya, itu datangnya dari Tuhan. Saya sudah bekerja keras bersama rekan satu tim, pelatih, dan staf lainnya. Saya berusaha membantu rekan satu tim sebaik mungkin. Saya sangat ingin mulai mencetak gol untuk membantu rekan satu tim, dan saya akan terus berusaha untuk mencapainya. Ia pun mengakui bahwa memang ada tekanan dari publik soal dirinya yang belum juga mencetak gol bagi Persib. Namun ia memaklumi hal ini karena berada dalam grup yang telah meraih gelar juara 2 kali beruntun, sehingga ada tekanan yang tinggi. Soal para penggemar, saya tahu akan ada tekanan karena saya berada di klub juara, dan saya tahu tekanannya akan besar. Tapi itu hal yang wajar dan saya akan terus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik, tuntasnya. Tiga pertandingan tunda akan dimainkan Persib Bandung pada bulan Desember mendatang. Boyan memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi siap meski harus mengorbankan waktu libur. Semula, kompetisi diliburkan selama beberapa pekan pada bulan Desember karena bertepatan dengan SEA Games 2025. Namun akhirnya ada beberapa laga yang harus tetap dimainkan karena perubahan jadwal. Pertandingan pekan keempat menghadapi Borneo FC yang seharusnya digelar pada 31 Agustus lalu, pertandingan ini dijadwal ulang menjadi 5 Desember mendatang. Lalu laga pekan ke-8 kontra PSM Makassar seharusnya digelar pada 5 Oktober lalu dan dimainkan pada tanggal 27 Desember. Laga tunda lainnya ialah duel melawan Malut United yang semula dijadwalkan pada 9 November. Partai pekan ke-12 ini dijadwal ulang menjadi tanggal 14 Desember mendatang. Artinya total akan ada 5 laga di bulan Desember dan menjadi tantangan bagi anak asuh Boyan Hodak. Kedalaman skuad pun menjadi modal bagi Persib guna menghadapi jadwal tersebut. Mengenai jadwal tunda, kami akan bertanding di bulan Desember dan itu kenapa kami memiliki skuad yang besar. Dan semua tentu saja harus siap untuk bermain, ungkap Boyan Hodak. Jadi kami sudah mempersiapkan diri dan kami akan memberikan yang terbaik untuk laga-laga berikutnya. Tim ini memang sudah dipersiapkan untuk jadwal yang padat. Dua pertandingan lainnya yang akan dimainkan oleh Persib adalah menghadapi Bangkok United pada 10 Desember, serta pekan ke-15 Superliga melawan Bayangkara FC, tuntasnya.
Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, geram dan memberikan respon tegas terhadap komentar JJ, mantan penerjemah Sintayong yang sempat menyinggung Eliano Rensder dalam sebuah podcast baru-baru ini. Dalam podcast tersebut, JJ menyebutkan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyesal memainkan Eliano saat menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia. Menurut Boyan, pernyataan itu tidak berdasar dan keluar dari kapasitas seorang penerjemah. Saya membaca soal ada penerjemah yang berbicara omong kosong mengenai Eliano. Boyan juga menegaskan bahwa Eliano adalah tipikal pemain yang selalu memberikan kemampuan maksimal ketika diberi kepercayaan. Pemain didikan Akademi PEC Zwolle itu dinilainya memiliki kemampuan teknis yang bagus serta fleksibilitas tinggi untuk bermain di berbagai posisi. Eliano adalah pemain top. Dia datang ke sini dengan bisa bermain di banyak posisi dan tampil sangat bagus. Lebih lanjut, Boyan menilai bahwa penilaian terhadap kualitas pemain sebaiknya disampaikan oleh pihak yang benar-benar memahami sepak bola. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam berbicara di ranah publik, terutama jika menyangkut dunia yang bukan bidangnya. Mungkin beberapa orang lebih baik tetap melakukan tugasnya sebagai penerjemah dan tidak perlu berbicara mengenai sepak bola, karena ini hanya untuk ahli, bukan penerjemah, tuntasnya. Mantan penerjemah Sintayong, JJ, kembali menarik perhatian publik sepak bola nasional. Setelah sebelumnya menyindir Eliano Rensder, kini giliran gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra, yang menjadi sasaran komentarnya. Belum lama setelah mengakui kesalahan dan meminta maaf atas komentarnya terhadap Eliano, JJ kembali membuat heboh. Kali ini ia melontarkan kritik kepada Beckham Putra dalam sebuah podcast di kanal TS Media yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @liputantimnas.inc. Dalam pernyataannya, JJ menilai Beckham Putra masih belum memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Ia menyebutkan sang pemain tampil kurang meyakinkan pada laga kontra Cina dan Bahrain. Beckham selama ini kurang menunjukkan apa-apa buat kita semua, mulai dari pertandingan menghadapi Cina dan Bahrain. Beckham selama ini menurut saya kurang menunjukkan apa-apa gitu buat kita semua ya gitu. Mulai dari pertandingan lawan Bahrain atau Cina ya, dia main tapi kurang. Lebih lanjut, JJ juga menyoroti postur tubuh Beckham sebagai salah satu faktor utama yang membuatnya sulit bersaing di level internasional. Ia menyebutkan bahwa meski Beckham masih bisa bersaing di kompetisi domestik Liga 1, kondisi fisiknya akan menjadi kendala saat menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah atau Asia Timur. Yang paling masalah itu adalah postur tubuh sebenarnya. Tapi untuk Liga 1 masih bisa bersaing kalau menurut saya. Tapi kalau untuk internasional, postur tubuh pemain-pemain Asia, apalagi Timur Tengah, itu beda banget. Kurang juga, tapi yang paling masalah itu postur tubuhnya sebenarnya. Oke, di Liga 1 masih bisa bersaing menurut saya. Tapi kalau udah internasional, postur tubuhnya pemain-pemain Asia Timur Tengah itu udah beda banget. Komentar tersebut sontak menuai reaksi beragam di kalangan netizen, terutama kemarahan dari pendukung Persib Bandung, tuntasnya.